Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini kita dapat berjumpa walaupun online namun tidak mengurangi sukacita kita. Sebelum kita memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam ini kalau kami masih boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap dinyatakan ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan setiap kami yang berbeban berat Engkau yang ringankan Tuhan. Setiap kami yang sakit kami beroleh kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap untuk menyembah-Mu. Demi nama Yesus Kristus, amin. Mari kita datang, kita sembah Tuhan kita, karena Dialah yang terindah. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sebab Kau yang terindah dalam hidup kami, Kau yang terindah dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Sungguh Kau yang termanis ya Tuhan. Hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau
kemuliaan kami naikkan hanya padamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah, Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan, sebab nama-Mu agung, nama-Mu besar, nama di atas segala nama. Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allah. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, biar Kau yang disenangkan dengan pujian kami, dengan pujian kami. Setiap anak-anak-Mu kami sembah Engkau Yesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, namun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah. Yes Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Jemaat saja katakan, ku sembah Engkau Yesus, ya Tuhan, hanya Engkau, Kau Allah di hidup kami. Yes Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah di hidupku.
Tuhan. Ini adalah doa-doa kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk disembah. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu adalah segala sesuatu yang kami inginkan Tuhan. Diam di hadirat-Mu adalah keinginan kami Tuhan. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Haleluya.
Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan, meskipun umat-Mu Tuhan beribadah di rumah lewat online, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kau siap Tuhan melawat umat-Mu Tuhan, menjamah umat-Mu Tuhan, dan memberkati umat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami buka hati pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, perkataan-Mu sendiri Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sederhana ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Taruhkan hikmat yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan Tuhan betul-betul dapat menyentuh setiap umat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Segala pikiran-pikiran yang mengembara, yang membuat kami tidak fokus untuk mendengar firman Tuhan, saat ini kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami persilakan kuasa Roh Kudus berbicara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi dalam keadaan baik, sehat. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, saya diberi tema hari ini, mengenal Allah lebih dari ritual ibadah atau korban. Ya, kita buka Alkitab kita, Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mengenal Allah lebih dari ritual ibadah atau korban yang dimaksud di sini tentu adalah ritual ibadah yang dilakukan dengan tidak sungguh. Ya, apa itu ritual ibadah, Bapak Ibu? Ritual ibadah itu ada pujian, ya, orang bernyanyi di gereja, mengangkat tangan, ya, menari, ya, melompat. Lalu ada apa lagi di gereja? Dengar khotbah, firman Tuhan. Lalu ada apa lagi? Memberikan korban, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, ini semua lebih daripada maksud saya mengenal Allah lebih daripada itu semua. Ya. Jika dilakukan dengan tidak sungguh. Ya. Banyak orang di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, tidak percaya adanya Allah, ya, yang disebut dengan ateis. Ya. Ada orang-orang yang enggan atau tidak mau mengenal Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu pencipta langit dan bumi? Ya, enggan, ya, tidak mau tahu, tidak peduli. Ya. Bagaimana dengan orang Kristen? Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Ya. Orang Kristen KTP, ya, saya menyebutnya KTP, ya. Kristen tanpa peduli Allah, tanpa peduli sesama, ya. Tanpa pertobatan, ya. Kurang lebih sama dengan orang-orang yang tidak percaya Allah. Ya. Tidak peduli Allah, tidak peduli sesamanya, kurang lebih sama. Mereka hanya keunggulannya adalah tahu tentang Tuhan. Dari mana tahunya orang-orang Kristen KTP itu? Tahunya pada saat hari Natal, Bapak Ibu. Ya. Kalau hari Natal mereka datang ke gereja, merayakan hari Natal, disitulah mereka mendengarkan khotbah tentang Tuhan. Ya. Tapi hanya sebatas tahu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi,
ya, umat Tuhan, kita mau belajar mengenal Allah. Mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ya. Untuk itu, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa itu? Yang pertama, mempercayai Allah telah menyatakan dirinya lewat inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-9b berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus berkata, kalau engkau ingin melihat Bapa, melihat Allah, lihat aku, kata Yesus. Ya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah yang Maha Kuasa itu? Yang pertama, kita mempercayai Allah telah menyatakan dirinya ke dalam dunia ini. Itu dasarnya. Ya. Manusia tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Manusia tidak akan pernah mengenal siapa Allah itu kalau Allah itu tidak menyatakan dirinya di antara kita. Ya. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah kita, ya. Dia Allah yang menyatakan dirinya di antara manusia, menyatakan dirinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa itu Allah. Namun sayangnya memang meskipun Allah telah menyatakan dirinya ke dunia ini, masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Yesus berkata, kalau kau ingin melihat Bapa, mengenal Allah, lihat aku, kata Yesus. Ya. Yesus adalah Allah sendiri yang turun dari sorga ke dunia ini. Allah telah menyatakan dirinya terlebih dahulu sehingga kita bisa mengenal siapa Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Ya, tadi sudah menyatakan dirinya. Yang kedua, lewat persekutuan yang intim dengannya. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa itu? Yang kedua, lewat persekutuan yang intim dengannya. Bukan hanya sebatas persekutuan rutinitas. Ya. Setiap hari Minggu kita ke gereja, ada yang ya setahun 2 kali begitu ya, ibadah Natal, ibadah Paskah dia datang. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengenal siapa Allah itu, bangunlah persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, ya, sebelum saya menikah, saya itu tentu berkenalan dulu dengan calon istri saya saat itu, ya. Berkenalan, saya menyatakan diri kepadanya dan dia meresponi. Ya. Lalu apalagi? Saya melakukan pendekatan Bapak Ibu, membangun hubungan dengannya. Dengan cara apa? Ya, zaman sekarang memang lebih mudah ya untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ya, dengan telepon, dengan apa lagi? Dengan media sosial. Ya. Saya melakukan komunikasi yang intens Bapak Ibu. Terus menerus, ya, komunikasinya tidak bisa saya sebulan sekali saya telepon kekasih saya saat itu, tidak bisa. Setiap hari selalu ada komunikasi dengannya, saya menjalin hubungan dengannya, kedekatan dengannya. Ya sampai akhirnya kami memutuskan hidup bersama, menikah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Kalau kita ingin mengenal Allah, tidak ada cara lain. Lewat persekutuan kita dengannya. Bukan seminggu sekali. Bukan setahun 2 kali. Tetapi setiap hari. Ya. Bangun pagi, adakan persekutuan dengan Tuhan.
Pada saat kita mau beristirahat, tidur malam, adakan persekutuan dulu dengan Tuhan. Adakan mesbah dulu dengan Tuhan. Itu baru namanya kita menginginkan mengenal Allah itu. Lewat persekutuan yang dekat dengannya. Lewat pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Ya. Jadi persekutuan itu tidak lepas dari pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan tentunya. Untuk mengenal Allah, kita naikkan pujian, penyembahan kita. Kita bermazmur bagi Tuhan, kita baca firman-Nya, kita dengar khotbah-khotbah. Ya seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan kasihi, bagaimana kita mengenal Allah? Lewat persekutuan yang intim dengannya. Yang ketiga, lewat pengalaman pribadi. Ya, lewat pergumulan hidup. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub berkata seperti itu Bapak Ibu. Ayub mengalami pergumulan hidup yang berat. Memang Ayub seorang yang saleh kalau kita membaca Ayub pasal yang pertama. Di situ dikatakan Ayub seorang yang saleh. Dia tekun beribadah, tekun mempersembahkan korban. Pada saat anak-anaknya melakukan pesta begitu ya. Karena anak-anak Ayub gemar melakukan pesta. Karena itu Ayub seorang yang saleh. Dia tahu kebenaran, dia selalu mempersembahkan korban untuk Allah. Barangkali anak-anakku telah melakukan kesalahan, ya seperti itu dia berpikir, maka dia mempersembahkan korban kepada Allah. Namun meskipun demikian, dia seorang yang saleh, ternyata itu masih kurang Bapak Ibu. Mengenal Allah tidak cukup dengan kesalehan hidup Bapak Ibu. Tidak cukup dengan keaktifan kita di gereja. Tidak cukup saat kita melayani Tuhan. Tetapi kita harus betul-betul mengalami Tuhan itu sendiri. Secara pribadi. Alami Tuhan itu secara pribadi. Ayub dengan jujur berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Sungguh ironis juga sebetulnya. Seorang yang tekun mempersembahkan korban, tekun beribadah kepada Tuhan, ternyata pengenalannya masih kurang Bapak Ibu. Kurang begitu dalam mengenal siapa itu Allah. Karena itu ketika dia mengalami pergumulan yang berat, tantangan, cobaan. Ayub dicobai iblis ya, bukan dicobai oleh Tuhan. Allah memang mengizinkan iblis mencobainya. Ya. Ketika dia mengalami pergumulan yang sangat berat, disitulah Ayub betul-betul menyadari ya, bahwa dia harus mengenal Allah itu. Ya, lewat peristiwa yang terjadi itulah Ayub mengenal siapa Allah yang selama ini dia sembah. Selama ini dia hanya dengar kesaksian. Di gereja dia dengar kesaksian. Saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan Tuhan dari sakit. Mungkin seperti itu ya. Hal ini bisa saja terjadi Bapak Ibu kepada kita. Ya. Kita datang ke gereja dengar kesaksian dari saudara seiman kita. Bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana Tuhan memberkatinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami Tuhan sendiri? Ayub mengenal Allah lewat pengalaman pribadinya. Ya, lewat pergumulan hidup yang dialaminya. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga dan lain sebagainya, mari kita peka. Jangan-jangan Tuhan menginginkan kita supaya kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi.
Ini yang harus kita pahami lewat pengalaman pribadi. Ya. Ini adalah dasarnya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, mengapa mengenal Allah lebih dari ritual ibadah? Ini baru poin pentingnya. Kalau yang tadi itu sebetulnya adalah bagaimana betul-betul kita sebelum mengetahui mengapa mengenal Allah lebih dari ibadah, dari korban. Itu tadi yang pertama tadi mempercayai Allah lewat persekutuan, lewat pengalaman pribadi. Nah selanjutnya mengapa mengenal Allah lebih dari ritual ibadah? Yang pertama, mengenal Allah akan membuat kita berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya, di sini perikopnya tentang persembahan seorang janda miskin. Ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Orang yang mengenal Allah, dia akan berusaha memberikan yang terbaik. Tadi kita sudah baca ayatnya. Seorang janda miskin, ya, dia sanggup memberikan yang terbaik kepada Allahnya. Secara manusia orang melihat, ya, saat memberikan persembahan itu orang-orang kaya itu kelihatannya lebih banyak. Ya, pada saat memasukkan uangnya lama ya Bapak Ibu. Banyak. Tapi seorang janda ini, dikatakan tadi 2 peser 1 duit. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Janda miskin inilah yang memberi lebih banyak. Yang memberi yang terbaik karena dia memberi dari kekurangannya. Hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan, ya, badai kesulitan. Tidak terkecuali, ya, orang menengah ke atas sama mengalami juga. Apalagi menengah ke bawah, ya, mengalami kesulitan. Terjadi banyak bencana, ya, gempa bumi, dan yang terbaru banjir, ya Bapak Ibu, ya. Puji Tuhan Petamburan sudah tidak seperti dulu, ya Bapak Ibu, berkurang banjirnya, bahkan dikatakan tidak banjir, ya. Namun pada saat-saat seperti itu, apakah kita tetap mengingat Tuhan? Apakah kita tetap berani mempersembahkan korban untuk Tuhan? Yang terbaik Bapak Ibu. Orang yang mengenal Allah akan membuatnya, ya, berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Seperti janda tadi itu, ya. Dia miskin, tetapi dia berusaha, mengusahakan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dari kekurangannya. Kita patut belajar seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ini memang banyak ibadah dilakukan online ya Bapak Ibu. Ibadah online termasuk hari ini ya, ibadah doa online. Namun kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ya, saat ibadah online dilakukan, apakah masih memberikan persembahan? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Masihkah memberikan korban untuk Tuhan? Seharusnya orang yang mengenal Allah, dia akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Mari kita belajar hal ini Bapak Ibu. Saya pun harus belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Peka Bapak Ibu, apa kebutuhan Tuhan? Apa kebutuhan Tuhan untuk pekerjaannya?
tentu di gereja Tuhan. Ya. Ini harus kita mengerti. Ya. Mengapa mengenal Allah lebih dari ritual ibadah? Ya. Karena mengenal Allah membuat kita berusaha memberi yang terbaik, itu yang pertama. Yang kedua, mengenal Allah akan membuat kita tahu kesukaan Tuhan dan taat melakukannya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang yang mengenal Allah, ya, dia akan tahu kesukaan Tuhan dan taat melakukannya. Kesukaan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Kesukaan Tuhan bukan kita rajin beribadah. Kesukaan Tuhan bukan kita rajin berdoa. Bukan memberikan persembahan perpuluhan. No. Kesukaan Tuhan adalah ketika kita tahu kesukaannya. Ya. Kita harus tahu kesukaan Tuhan dan taat melakukannya. Kesukaan Tuhan itu apa? Firman-Nya. Ketika taat akan firman-Nya, ya berarti kita sedang melakukan kesukaan Tuhan. Apa itu firman-Nya Bapak Ibu? Yesus meringkas hukum Taurat menjadi 2. Ya. Hukum pertama sampai yang keempat adalah untuk Tuhan. Ya. Lalu seterusnya adalah untuk sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah rangkuman firman Tuhan seluruh Alkitab ini. Jadi kalau kita ingin melakukan kesukaan Tuhan, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Belajar taat, ya, belajar taat Bapak Ibu. Sampai kapan Bapak Ibu kita taat? Terus sampai kita disempurnakan oleh Tuhan. Mengenal Allah lebih dari ritual ibadah. Mengapa dikatakan seperti itu? Yang ketiga, karena mengenal Allah adalah kehendak Allah sendiri. Ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mengapa mengenal Allah lebih dari ritual ibadah? Mengenal Allah adalah kehendak Allah sendiri. Ya. Allah sudah menyatakan dirinya, itu tandanya, itu buktinya bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah menginginkan kita umatnya untuk mengenalnya, ya, lebih dalam lagi Bapak Ibu. Itu kehendak Tuhan. Allah datang ke dunia ini tapi banyak orang tidak mau percaya kepadanya. Banyak orang memilih seperti tadi yang saya katakan, KTP, Kristen KTP. Kristen tidak peduli Allah, tidak peduli sesama. Allah telah datang ke dalam dunia ini lewat Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia turun dari sorga, ya, menyatakan dirinya supaya kita umat pilihannya, anak-anaknya, umat kesayangannya, kita boleh mengenalnya lebih dalam lagi. Responi Bapak Ibu. Allah telah menyatakan dirinya, maka bagian kita adalah meresponi Tuhan itu sendiri. Datang kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi,
mari kita berusaha mengenal Allah secara pribadi, ya, secara pribadi. Alami Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan kepada Tuhan. Seperti Raja Daud, ya. Dia selalu merindukan Allah. Ya. Tadi kita sudah baca ayatnya. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan untuk Tuhan. Itu perkataan Daud. Setiap hari, setiap pagi, ya, setiap saat adakan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Pada saat Bapak Ibu berada di mobil, di kendaraan, adakan tetap pujian kepada Tuhan. Saya pun seperti itu, ya. Rumah saya di Cibinong, berangkat naik motor ke Petamburan, saya selalu naikkan pujian kepada Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu, kita responi Allah yang menyatakan dirinya untuk kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah pedang yang bermata dua, menusuk sangat tajam setiap kami Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa mengenal Engkau Tuhan lebih dari ritual agamawi yang kami lakukan Tuhan. Ritual ibadah yang kami lakukan Tuhan. Kau menginginkan kami mengenal Engkau Tuhan lebih dalam, lebih sungguh lagi Tuhan. Mengalami secara pribadi. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu. Mari rindukan Tuhan. Dia hadir di rumahmu saat ini. Dia ada di antara kita saat ini. Haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku,
dibangun hubungan dengan Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Demikian jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang menyatakan dirimu, Kau Allah yang memperkenalkan dirimu, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau bangun mesbah kami mau intim dengan Tuhan. Haleluya. Jamah umat-Mu Tuhan, jamah setiap hati. Lawat kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Dia menginginkan kita mengenalnya. Bukan hanya sebatas tahu Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu telah datang ke dunia ini. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi Allah menginginkan sebuah hubungan yang sangat dekat dengan umatnya. Allah telah menyatakan dirinya untuk kita, di tengah-tengah kita. Karena itu hari ini responi Dia. Bangun selalu persekutuan yang intim dengannya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Lewat pengenalan kami akan Kau dengan benar Tuhan, maka kami akan terus berusaha memberi yang terbaik Tuhan. Lewat kehidupan kami Tuhan, lewat pengenalan kami Tuhan, maka kami akan terus Tuhan melakukan kesukaan-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan dan sesama kami Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan adalah kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara dan biarlah Roh Kudus yang lebih jauh menjelaskan maksud firman-Mu, berbicara kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan yang lemah Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi umat kepunyaan-Mu yang mau mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Boski untuk firman Tuhannya. Dan saat ini tiba waktunya kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita.
Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, biar kiranya Tuhan yang mendengar doa kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah ya Tuhan, Allah yang kami agungkan ya Bapa, Allah yang kami tinggikan ya Tuhan selama-lamanya ya Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan di dalam melangkah di dalam hari-hari kami ya Bapa. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kalau pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Layakkan hidup kami ya Tuhan untuk boleh menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Segala dosa-dosa yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan semuanya ya Bapa. Biar hidup kami boleh layak ya Bapa menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa, hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka yang melayani umat-Mu ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Biar kiranya setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa, untuk mereka boleh melayani setiap umat-Mu ya Bapa, agar mereka boleh melayani umat-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya seluruh kehidupan mereka ya Bapa, mereka boleh tetap terus Tuhan percaya kepada Engkau ya Bapa. Mereka boleh tetap terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, Allah yang menjadi sumber kehidupan bagi kami semua ya Bapa. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun kondisi mereka pada saat ini ya Bapa, kuatkan mereka ya Tuhan. Kuatkan hati mereka ya Tuhan, untuk mereka terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, untuk mereka boleh terus percaya hanya kepada pertolongan-Mu ya Bapa, agar mereka boleh melayani umat-Mu dengan baik ya Tuhan. Agar umat-Mu juga boleh dikuatkan ya Bapa. Berkati ya Bapa hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kesehatan mereka Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Seluruh kebutuhan mereka ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami tahu ya Tuhan itu tidak mudah. Tapi dengan kekuatan Allah kami percaya ya Bapa, Engkau sanggup ya Bapa memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Berkati mereka Bapa. Berkati mereka Tuhan, kuatkan terus hati mereka ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Mungkin pada saat ini Tuhan, mereka sangat terpuruk secara ekonomi ya Bapa. Bapa, jangan biarkan mereka lepas daripada tangan-Mu ya Tuhan. Engkau terus menuntun kehidupan mereka ya Bapa. Memberkati mereka ya Tuhan. Hikmat Allah turun atas mereka ya Bapa, agar mereka dapat mengusahakan segala apapun ya Tuhan, untuk mereka boleh pakai ya Tuhan, untuk mereka dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong mereka ya Bapa. Kasih-Mu sempurna Tuhan atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Jangan biarkan mereka lari daripada-Mu ya Bapa.
Biarkan Bapa hidup mereka Tuhan boleh terus Tuhan percaya kepada Engkau ya Bapa. Apapun yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, biar kiranya mereka Tuhan semuanya boleh tetap terus percaya dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Berkati Bapa, berkati ya Tuhan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Bapa, mereka yang terpapar COVID pada saat ini ya Tuhan. Bapa, Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup mereka ya Bapa. Berikan mereka kemampuan ya Tuhan, untuk terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Apapun kondisi mereka pada saat ini ya Tuhan, segala ketakutan yang mereka alami ya Tuhan, kecemasan yang mereka alami ya Tuhan, kejenuhan yang mereka alami ya Bapa selama isolasi ya Bapa. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, tolong mereka ya Bapa, mampukan mereka untuk menghadapi semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka diisolasi pada saat ini ya Bapa, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang sanggup Tuhan menolong mereka ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan mereka ya Bapa. Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Bapa, kekuatan-Mu ya Tuhan yang kami perlukan bagi mereka ya Tuhan. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Jangan biarkan hati mereka kosong ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka ya Bapa, untuk mereka terus mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk setiap ibadah yang dilaksanakan di gereja kami pada saat ini ya Tuhan. Walaupun itu masih online ya Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak kurang ya Bapa, untuk memberkati ya Tuhan, untuk mengurapi ibadah yang berlangsung ya Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa apapun ya Tuhan, segala kuasa-kuasa yang ingin mencoba Tuhan mengambil alih Tuhan pikiran mereka dari ibadah itu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya ya Bapa, walaupun ibadah online ya Bapa, mereka boleh merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Mereka boleh merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah onsite hari Minggu nanti ya Bapa. Ibadah raya ya Bapa. Biar kiranya Tuhan juga mengurapi ya Bapa setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Allah ya Bapa yang mengurapi mereka ya Tuhan. Kuasa Allah yang memampukan mereka Tuhan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa-doa di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau Allah Tuhan yang kami sembah. Engkau Allah Bapa yang kami tinggikan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, inilah saat yang terbaik ya Tuhan, untuk kami kembali berseru kepadamu ya Bapa. Untuk kami mendukung di dalam doa bagi pemerintahan kami dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat ya Bapa.
melalui para pekerja medis, rumah sakit, melalui pemberian vaksin ya Tuhan. Kiranya Allah campur tangan ya Bapa, agar segala upaya ini ya Tuhan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adil dan merata ya Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami berharap biar kiranya lewat upaya ini Bapa, bangsa kami dipulihkan kesehatannya ya Tuhan. Bangsa kami kembali ya Tuhan, dapat hidup normal ya Tuhan. Melakukan segala aktivitas ya Tuhan, untuk kembali membangkitkan gairah ekonomi bangsa kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mohonkan campur tangan Allah bagi setiap upaya-upaya yang dilakukan, baik di kota-kota besar maupun sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Biarlah oleh kemurahan Allah, bangsa kami boleh mengalami pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi ya Bapa. Saat ini pula kami terus mendukung di dalam doa untuk bangsa kami, agar masyarakat mewaspadai adanya cuaca yang ekstrim, adanya perubahan iklim, banjir bandang, tanah longsor, gunung erupsi yang terjadi di beberapa daerah ya Tuhan, baik di Jakarta, di Bogor, di Bekasi maupun wilayah-wilayah yang lain ya Tuhan. Biar kiranya Bapa, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, bangsa kami boleh dihalaukan ya Tuhan dari bencana-bencana yang sangat besar ini ya Tuhan. Kami mohonkan ya Tuhan kemurahan-Mu, agar masyarakat ya Tuhan diberi kewaspadaan ekstra ya Bapa, agar mereka tidak menjadi korban ya Tuhan dari setiap bencana-bencana yang ada ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami percaya biarlah oleh tangan-Mu yang kuat ya Bapa, boleh menopang bangsa kami ya Tuhan, agar bangsa kami terus dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada ini, mereka tetap bangkit ya Tuhan. Oleh pertolongan Allah, kami percaya ya Tuhan, bangsa kami dimampukan untuk melewati segala persoalan-persoalan yang ada. Karena itu kami mendoakan untuk kepala-kepala daerah, pemimpin-pemimpin kami, baik yang di daerah maupun yang di pusat ya Tuhan, agar mereka diberikan hikmat, berikan kemampuan dan kekuatan Tuhan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pemulihan ekonomi akibat dari segala bencana yang ada ini ya Tuhan. Dan kami percaya oleh hikmat-Mu ya Tuhan, biar kiranya para pemimpin kami cakap ya Tuhan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami menopang di dalam nama Yesus Kristus ya Bapa, biar kiranya kebaikan kemurahan Allah menolong dan memotivasi mereka, menyemangati mereka ya Tuhan, untuk bekerja lebih baik ya Bapa, untuk menata kembali ya Tuhan segala kerusakan-kerusakan yang ada dengan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Kami menyerahkan segenap doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber pertolongan kami dan sumber pengharapan bagi masa depan kami. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau
nama Yesus Kristus kami menaikkan setiap doa-doa kami. Biar Engkau yang menjawabnya ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Kim, Kak. Dari amin ya kok. Ulang. Baik, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita dan kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Saya serahkan pada hambanya untuk menutup dalam doa berkat. Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami tahan intinya naikkan kepada Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan-Mu kami masih diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Yang mendorong kami ya Tuhan, agar kami semakin intim dengan Tuhan. Agar persekutuan kami terus semakin erat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan ada begitu banyak kesempatan-kesempatan, bahkan kesibukan-kesibukan yang hendak menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kami bersyukur kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan berkati hamba-Mu, Saudara Boski ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat dalam menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu nih ya Bapa, baik di dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Kiranya campur tangan Allah yang membuat keluarga ini terberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk gembala senior kami, Ibu Olimesa, biar kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Demikian pula untuk gembala kami, Pak Yosi dan Bu Lora, beserta seluruh tim penggembalaan di GB Petamburan ya Tuhan. Kiranya perlindungan dari Tuhan yang sempurna boleh menjagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan pewahyuan yang datang dari Allah boleh terus ya Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan, kami mendoakan teman-teman yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Demikian pula seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan putra-putri mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Dalam studi mereka ya Bapa, mereka dapat terus berprestasi ya Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, kami terus mengalami kebangkitan rohani ya Bapa. Sehingga ya Tuhan kami boleh melihat bahkan merasakan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan hari lepas hari. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu.
Dan saat ini saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat yang datang dari Allah, anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Selasa yang akan datang. Haleluya. Amin.